ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sedang majelis ziarah chapter khusus teman-teman dari chapter Jakarta Masjid Al-Hamidiyah yang semoga Allah selalu istiqomahkan kita semua di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kondisi zaman di mana kita berada di dalamnya ini betul-betul kayak jalanan yang kita nggak tahu ada paku yang nempel di ban kita ini, supaya jadi bocor halus. Dan ini nggak berasa. Hidup pikuk dunia ini membuat kita terjebak dalam fenomena yang kita sendiri nggak paham. Mau kemana bahtera bumi ini akan berputar, kecuali dikembalikan semua kepada Allah. Oleh karenanya syariat agama memilih kita untuk tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di hadapan mata kita banyak perbedaan, banyak khilaf yang dimuat, belum lagi fitnah-fitnah yang dibuat oleh bangsa netizen dan lainnya. Ini kalau kurang-kurang kita dekat sama agama, kita akan terwarnai. Nah, teman-teman bikers, khusus sahabat dari Muslim Biker Indonesia, keluargaku, saudaraku yang semoga Allah jaga ukhuwah kita ini insyaallah ya. Jangan gara-gara pandemi COVID ini buat kita ini enggak menegakkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berjumpa via online ini nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita nggak berjumpa langsung. Ada protokolnya yang harus kita taati. Karena biar bagaimana Nabi menjelaskan tentang orang yang berjumpa bersalaman itu selamat tangannya belum berpisah itu kan gugur dosa. Nah kalau via online mungkin memang baik silaturahmi secara umum, tapi kan kita nggak sampai seperti itu. Maka alangkah baiknya kalau sesekali kita tetap melakukan ini, tapi tetap menjaga hal-hal yang mungkin menimbulkan keburukan tentunya. Karena agama ini la darar wa la dirar. Agama ini nggak berbahaya dan tidak mendatangkan bahaya. Nah, bocor halus yang memang kita buat ya, pada hari ini judulnya ini ya, di bahasa biker ya, walaupun ini live mungkin YouTube, Instagram ya, perlu dipahami bahwa judul biker ini kadang-kadang cuma biker yang paham gitu ya. Coba kita jelaskan nanti istilah bocor halus ini memang kadang kita juga nggak tahu kalau ada paku nempel di ban kita ini. Yang efek buruknya nanti kalau terjadi kerusakan pada bagian motor kita harus ganti spare part, bentar tuh. Ada keburukan yang mungkin perlu kita sikapi, karena kalau tidak kita akan terjebak dalam keburukan yang berkepanjangan. Dalam agama Islam ini ada istilah al-ajz. Al-ajzu itu artinya sikap lemah. Ya, sebelum kita masuk kepada beberapa hal yang menjadi penyebab bocor halus ini, ada istilah al-ajzu. Al-ajzu ini berasal kata dari al-ajzu. Al-ajzu yang menurut dua arti dasar keduanya adalah benar, satu di antaranya adalah lemah dan yang keduanya adalah sesuatu yang di belakang. Al-ajzu. Jadi orang kayaknya lemot aja gerakannya. Padahal nggak ada istilah dia buat lemot. Kalau memang dia biker, tinggal tarik gas doang sedikit masa nggak nyampe masjid.
dia beker kan, kalau dia memang pelari dari lain cerita ya, dia kan memang penunggang motor, tinggal tarik gas sedikit masa nggak bisa datang ke majelis ilmu. Ini ada penyebabnya nih. Ulama kumpulkan supaya kita paham. Karena terkadang ada beberapa rutinitas yang kita tinggalkan sebagai ya, banyak hal yang kita tinggalkan. Ima mungkin SOP yang dibuat di dalam MBI Muslim Indonesia ini yang kita telantarkan, atau memang di luar itu di mana kita berada di atasnya. Karena kalau keumuman dalil mengatakan bahwa ku anfusakum wa ahlikum nar, keumuman dalil ya, mereka juga mungkin tersentuh ayat ini, jaga dirimu, jaga keluargamu. Al-ajzu itu adalah yang pertama karena rutin meninggalkan dakwah di jalan Allah. Jadi dakwah ini jangan dijadikan sama ustaz. Kita kalau di ngumpul begini udah gak ada istilah kata ustaz, semua pakai bahasa satu kalau kita saudara. Sudah sama saja, tapi ada kewajiban. Secara personal kita diperintahkan untuk menasihati diri kita loh. Allah yang perintahkan, Quran musuhku, jaga diri. Kamu yang bisa menjaga diri. Bagaimana caranya? Ya ini ketika kita menjaga diri kita dengan muraqabah. Muraqabah itu maksudnya mengawasi diri dengan ibadah-ibadah yang memang Allah perintahkan. Ada syariat dalam agama yang kita nggak bisa tutup mata. Kita tercipta untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Anda tidak tercipta untuk jadi sarjana S1, S2, S3, S1. Bukan. Itu sih cara aja untuk bisa bertahan hidup. Maka kalau orientasi orang untuk ilmu pengen dapat dunia ya disalahkan. Status kan lumayan, bikin panjang, bikin rekor tukang sablon, kartu nama. Dan ujungnya bikin rekor tukang gabur batu nisan. Kita nggak perlu dalam agama pada akhirnya fi'liyah. Nabi yang mengatakan masyarakat ujungnya nggak begitu. Hidup terserah kamu. Fa'innaka mas'ulun bi, cuma kamu bakal ditanya. Wa ma masyita fa'innaka mas'ulun bi, seperti kamu mau ngapain juga silakan, tapi ingat kamu bakal dibalas. Al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Ya. Makanya kalau orang punya niat buruk untuk merusak kebaikan yang telah dibuat, hati-hati, semua ada balasannya. Bukan makanan ini kan mereka lagi diusahakan untuk dirusak namanya, betul, oleh segelintir orang yang dikit-dikit mengatasnamakannya. Wah, arogan lah, itulah kelompok-kelompok nggak jelas ya. Saya meluruskan, saya menjadi Japri berkaitan dengan fitnah yang ada di Sumatera kemarin itu ya. Justru MBI ini bukan klub motor, bukan tambahan geng yang ada di Indonesia, bukan. Ini wadah para beker kumpul di MBI di Muslim Indonesia. Kita ini beker pengen masuk surga. Cuma kan kadang-kadang yang paham beker cuma beker gitu. Ya, kita yang ngerti nih, ya komunitas ini kan kadang-kadang membuat kemudahan gitu lah. Bukan buat sombong-sombongan. Oh, kita bangga bertemu dengan teman-teman dari lantas. Kalau hadir di sini kita punya guru supri, kita punya begini memang bantu kita selama di perjalanan. Silakan tanya tanpa kita mendengar bagaimana MBI kalau sudah di jalan. Polisinya sampai heran, kan saya kawal, udah ikutin saja, cuma lampu merah Pak. Ikan saya nggak kawal, cuma kan katanya nggak boleh lewat. Gitu. Yang lewat aja enggak, gitu. Nggak ada pahalanya. Kalau lampu merah berarti kita ada pahala. Bukan nggak berani bablas, dulu dong makan bablas. Kalau sekarang nggak mau, begal ada surga dengan mentaati aturan, ati Allah, wa ati Rasulullah. Karena kalau masalah motor kagak ada surat memang kerjaan kita dari dulu. Cuma sekarang nggak berani, takut sama Allah. Ada aturan motor nggak boleh bodong, besar nggak boleh. Masalah tangan paham. Jadi memang betul-betul dia paham hati Allah wa hati Rasulullah, dia terapkan gitu kan. Karena ya Allah udah capek ngapain lagi sih kita sering disampaikan tuh bahasa Ibnu Qayyim, idrakun tawahasat kadunuk pada pencipta Palestina.
Ini bahasa nasihat buat anak muda nih. Idza kunta au hasadta dzunub pada. Bro, kalau kalian sudah capek bikin dosa, capek sama dosa capek. Bukan nggak bisa, capek aja. Au hasadta dzunub pada, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa, udah ini umur makin dekat lubang. Kalau istilah Imam Syafi'i itu kan kain kapan sedang ditenun, lubang kubur makin dekat, betul? Ya, kalau istilah kita di jaket motor lagi dipinjam ini, bentar lagi bakal dekat lubang kubur, kita nggak pernah tahu kematian kan makin dekat bukan makin jauh. Udah saya disampaikan kalau bicara mati nggak nunggu tua. Ya. Kalau namanya mati nggak nunggu sakit, kalau nafsir, dari ketemu, apalagi kita sering di atas kendaraan roda dua, rentan dengan kecelakaan. Dan kalau kita masih enjoy dengan kemaksiatan, jangan, ya, tolong, jangan tinggalkan dakwah di jalan Allah. Dan dakwah jangan diidentikan harus kita nih berkeluar-keluar menyampaikan kepada manusia. Bahkan penekanan Nabi kepada sahabat Mu'az, ketika kau sudah menyampaikan syahadat, kau menyampaikan bagaimana sholat, kau ajarkan tahajud, tidak sedekah zakat, apa kata Nabi? Iyyaka wa qa'im amwalihim. Iyyaka wa qa'im amwalihim. Jaga dirimu dari kemuliaan harta manusia. Dakwah itu bukan cari uang. Ya, dakwah bukan cari uang, ini kewajiban. Ada semangat tersendiri sampai dikatakan sama Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ketika diberikan raya, diberikan bendera, bukan main flag ya, bukan ada bendera. Ya, dikasih itu bendera, Nabi katakan ini bendera bakal dikasih ke orang yang Allah cinta sama dia, dia cinta sama Allah. Ali ini, apa kata Nabi ke Ali? Ya Ali, la yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Ali kata Rasul, satu orang saja dapat hidayah dari dakwah yang kau sampaikan cukup. Karena dakwah ini bukan orang membawa bis jadi kondektur, bukan. Orang kumpul semua di bis jalan, dia nggak ikut di kondektur, ya. Kalau dakwah ini dia itu emang dia masuk, bukan keluar masuk. Ya, ini ada juga orang itu keluar masuk yang membawa ada bagi, ada merusak kalian. Kayak orang jadi salah bahaya sekali ini. Ustaz diolah gimana caranya supaya begini. Jangan, kita nggak paham kan? Kita nggak paham. Bahaya sekali. Kita bicara dakwah ini bukan lillah untuk Allah. Nah, efek buruknya kalau kita nggak kita tinggalkan di dakwah, sifat al-ajiz orang kita ini lemah. Ajiz itu kalau orang Arab bilang ajiz itu artinya lemah. Atau ada hadis yang mengatakan la ta'tazu bi du'a, jangan lemah dalam doa. Fa inna la yaghlibu al-du'a. Jangan lemah sama yang namanya doa, karena kamu itu tidak akan pernah musnah karena doa. Jadi jangan lemah. Atau bahasa lain ada di buntut belakang. Akhotul ajnabal bakor, kerjaannya minum buntut sapi. Ya, ini dia di belakang ini. Dikatakan tahu di atas itu. Maka yang kedua, yakni lemah dalam beribadah. Nah, kalau sudah bicara lemah dalam beribadah, ini kaitannya apa? Kaitan dengan musuh apa? Ya, kita kalau kurang silaturahmi ini, ya Allah, di keluarga kita, di muslim bangsa Indonesia ini, kita makin lemah. Kenapa? Karena ya Allah, almar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Mereka diberikan wadah namanya MBI, insya Allah semuanya baik-baik, misinya baik, kegiatannya baik semua insya Allah. Yang kesempatan kita bisa kumpul bersama, nggak ada beda di antara kita di wadah MBI ini, masya Allah. Cuma kalau kita jarang kumpul, cuma ngintip kayak di grup. Sekalinya ada gerakan, apa ada grup? Ada apa dengan grup?
Ya kalau mau diam aja, orang dengar banyak-banyak semua. Ya udah. Mereka kok baper. Jangan. Yuk silaturahmi, anak kayaknya mundur dari silaturahmi, itu cukup pahala, lu ada kemenangan. Apa kata nggak salah kita banyak apa? Nggak bisa begitu. Yang namanya baik itu pasti berlomba-lomba. Ayo, jangan lemah dalam beribadah. Lakukan ibadah. Ibadah merupakan sebuah ritual yang memang Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Nah itu teman itu betul-betul nanti mewarnai. Makanya teman-teman baik ini kalau kurang-kurang nimbrung dan mungkin tiap chapternya ini pimpinan kecap-kecap ini kurang kreatif membuat sebuah kegiatan. Kita nggak pengen ini di pusat ini membuat kerajaan-kerajaan baru di dunia Biker. Ya, udahlah Indonesia mesti bersatu nih, Biker mesti bersatu. Terserah klubnya apa, terserah wadahnya MPI, kita ngomong agama di sini. Gitu. Ya, tapi ya harus kumpul, sering ngobrol, sering silaturahmi. Ya, datang bertenda tempat ustaz-ustaz antum yang ada Surwan, Ustaz Aldi, Ustaz Aldi. Ya, ilmu disamperin bukan ditungguin. Karena banyak bernongkrong, kemudian melewatkan, berutang berlewat tadi. Ya dikejar, memang butuh waktu, butuh semangat tentunya. Masya Allah. Tadi ada sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya Rasul pernah bersabda, arba'una khoslatun a'laha mahimmatil ajzi min amilin ya'malu bi khoslatin minha wa ja'a sawabiha wa tasdiqa ma'ubiha illa adakhalahul jannah. Terdapat 40 macam, kita nggak bahas yang 40. Yang tertinggi diantaranya adalah memberi susu kepada anak kambing, kebaikan. Jadi Nabi pernah menjelaskan tentang yang namanya kebaikan, bahwa yang namanya kebaikan ini ada 40. Di sini dicontohkan bahasa gampang. Ya, ini salah satunya memberi susu kepada anak kambing. Tidaklah seorang bekerja dengan satu macam di antaranya karena mengharapkan pahala dan membenarkan apa yang kita janjikan, mereka akan masuk dalam surga. Apa kaitan dengan kayu susu lisan? Karena yang pertama, memberikan sesuatu yang bermanfaat, bicara susu bahasa Nabi. Ya. Dan dalam dakwah ini sama. Antum mungkin nggak bisa hafal Quran, bicara masalah hari-hari antum susah untuk konsentrasi, umur juga nggak bisa maksain hafalan dah. Tapi jangan sampai antum nggak bantu para penghafal Quran, bahasanya begitu. Nah, di chapter ini kalau bisa ada informasi selalu ke pusat. Sekjen, ini di daerah aneh ini kebetulan nih ada kegiatan gini-gini, kayaknya efeknya bagus deh. Kalau kita bantu mereka seperti membuat air bersih, mengambil air bersih dari bumi ini, membuat artetis atau apa gitu ya. Kalau kita kumpulin dana dulu, akan bagus. Mau di tempat aneh banyak anak-anak yatim, yang mesti meninggal lagi bapaknya kena COVID. Pinter-pinter nggak ada yang bantu. Yuk, MPI punya binaan anak-anak soleh di beberapa tempat. Itu kan namanya kan kabar baik. Mandala Allah khairi, falahu misru ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, di beberapa chapter ini salah satunya di Bogor ini merutinkan untuk memberikan makanan gratis. Mudah-mudahan di Jakarta juga udah beberapa chapter yang lain juga begitu dia. Ini bukan cuma ikut-ikutan, memang dibutuhkan tuh makanan. Kita juga sama kan, tiap Jumat kita kasih makanan, kan cuma nggak ada yang ngambil. Komplek tajir semua, berarti nggak dibutuhkan, jangan bikin makanan kalau begitu. Alokasikan saja kepada hal lain. Jadi disesuaikan kebutuhan di chapternya apa tuh yang bisa membuat manfaat buat banyak orang tentunya. Coba diobrolin. Jangan sampai kita kurang ketemu, kurang silaturahmi ini akhirnya membuat kita ini nggak ngerti ada kesempatan kebaikan itu lewat begitu saja. Khawatir kita ini nggak mendapatkan kebaikan yang orang dapatkan tadi itu. Yang ketiga, orang punya sifat al-ajzu itu karena jarang atau mungkin sedikit membaca, malas menuntut ilmu. Bantu doa nih teman-teman chapter secara umum di Indonesia ya, atau jamaah yang ya, insya Allah
kita di Bogor nanti bersama Kang Esa dan tim dari Al-Azifi MBI Banipo nanti insya Allah kita akan merenovasi masjid, membesarkan masjid kita karena untuk nampung jamaahnya. Kita nanti akan buat perpustakaan besar seperti dia di Jogja nanti insya Allah. Jadi teman-teman yang senang membaca, foto di hari ini antum silakan. Dan rencana kita juga kita akan panggil rutin nanti para masyayikh dari Yordan dan dari beberapa tempat nanti untuk akan kajian rutin. Dan memang pengen ini MBI ini bro. Ya, selain memang kita butuh untuk belajar dan kita pengen menjadi bagian orang yang belajar. Ya, ayo bismillah. Karena banyak orang yang sibuk dengan dunia sampai sedikit baca, malas untuk ilmu, kayak udah cukup ilmunya. Anak sengaja tak pengen atur jadwal Ustaz kan, iuran atur aja untuk belajar, jangan kemana-mana. Kita kadang-kadang begitu. Ustaz siapa tadi Ustaz kita diatur. Mulai ngomong dia mau kemana tahu kan parkir duduk belajar. Kalau begini gak ada beda, Ustaz juga belajar sama mengingat yang pernah belajar, yang pernah dibaca disampaikan ini berulang karena ilmu ini gak kayak uang yang dikasih hilang nambah. Kayaknya kita mesti ya punya tempat-tempat yang seperti itu ya. Kalau tiap chapter ini kita punya perpustakaan deh yang kita bisa pancing orang datang itu untuk baca di situ. Asik ya, kayak di Alami itu kan cakep banget. Kalau kita bisa buka perpustakaan MBI, jadi teman-teman yang mau belajar silakan. Ya. Betul-betul memang bermanfaat. Kenapa? Karena orang yang udah malas baca, malas nuntut ilmu, bohong kalau nggak lemah. Kelihatannya aja keker kalau ngomong tuh, kalau ngomong nggak bisa. Soalnya nggak lagi capek. Mungkin mentah badan keker gidan aja nambah datang coba kan lemah aja kan ayatnya cepat wasari'u ila magfiratin percepat minta ampun dicepetin berbuat baik itu fastabiqul khairat. Tapi kalau dia lemah terpedara keker iya karena tadi beberapa hal yang dia lakukan salah satunya apa ya ini malas belajar. Sekeker-kekernya orang, sekuat-kuatnya orang setelah hitungan medis, kalau dia malas belajar lemah, disitulah kekuatan para sahabat radhiyallahu. Sampai orang-orang Romawi itu giling pala. Ketika Palestina ditaklukkan oleh Umar bin Khattab dari tangan melalui tangan Abu Ubaidah bin Jarrah, dia gandeng diri kalau bahasa Betawi mah gandeng kebot dia benar. Gak usah Khalid yang mimpin, gak usah. Tak jadi sombong tuh Romawi merasa pernah bertemu sama Khalid. Khalid turun, Abu Ubaidah maju. Abu Ubaidah kalau level di angkatan senjata itu kan dia merasa sama kobral. Udah jaga semua orang bubur, bukan levelnya, memang bukan levelnya. Kata Umar udah yang ngasih menang Allah, bukan Khalid. Bener. Carut marut kacau tuh pasukan Romawi, diambil Palestina dari tangan Romawi, melalui wasilah Abu Ubaidah bin Jarrah. Masih gengsi juga Romawi lah. Kita nggak akan pernah mau ngasih kekuasaan melalui Abu Ubaidah. Umar yang datang kemarin. Hebatnya orang Islam tuh Umar. Ya udah, saya yang datang masih dimuliain itu musuh. Supaya nggak terlalu jatuh banget Romawi ini, nggak mencicilangin. Umar datang. Orang bayangin ini Umar Jail nih. Lalu dia megang 3/4 dunia. Ini orang satu negara itu pun dipaksa naik jadi presidennya sombong betul ya. Umar 3/4 dunia di tangan dia. Sampai Umar ke dalam sebuah tempat yang disiapkan oleh orang-orang Romawi untuk serah terima Palestina. Memang Umar jaya tinggi, Umar tinggi. Dalam siar Al-Anwar Imam Ad-Dhahabi dikatakan Umar itu kalau naik kuda kakinya nempel ke tanah. Bayangin tinggi dulu ya. Kita naik motor biasa aja susah kalau lagi lampu merah. Nah, ini Umar duduk di kuda kakinya nyengser. Bayangin tingginya. Umar datang, orang bayangin pasukannya giant semua ini. Bisa nggak bikin kaca carut marut Romawi. Ternyata cuma lelaki tinggi, bertubuh kurus, berkulit pucat putih, bermata sayu. Hikayat mengatakan memang Umar kurus karena banyak puasa, pucat karena banyak begadang, mata sayu nampak di matanya.
Orang begini bisa menghancurkan dunia karena Allah yang izinkan kekuatan ilmu yang membuat dia mulia, bukan fisik, bukan. Ini yang membuat gila para musuh-musuh Islam. Dan dari dulu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Dari dulu Allah abadikan itu kelompok yang lebih sedikit mengalahkan yang lebih banyak, izin Allah. Bayangkan kekuatan ilmu itu. Orang kalau menuntut ilmu sehat, kalau bicara mata, saya belajar mati kan. Kalau mati mau urusan Allah. Kalau dibilang nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit. Kalau meninggal mah kapan saja. Tapi sehat, orang belajar itu sehat, bro. Orang kalau udah belajar jangan mau minum obat. Udah harus belajar ngomong herbal, mau herbal. Kayak takut dunia ini nggak ada herbal gitu. Ya jangan. Lemah nanti. Yang lemah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi setan bisu akhirnya. Karena merasa ilmu nggak punya, akhirnya ketertarikan buat amar ma'ruf nahi munkar. Saya agak salut tuh saya dengar potongan video pendek yang diomongin sama Aju Abidin tuh, Presiden Baru Amerika tuh. Abidin, Aju Abidin orang Sumatera ini. Kalau Turki kan orang Jawa, Erdogan gitu. Ya, dia kutip satu hadis Nabi yang entah mungkin politik dia memimpin Muslim saya nggak paham, tapi ketika hadis disampaikan saya bangga gitu dalamnya. Dia jelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bukankah dalam hadis Prophet Muhammad SAW itu mengatakan kalau kau melihat keburukan, rubah dengan tanganmu. Kalau tidak sanggup, rubah dengan lisanmu. Kalau tidak sanggup, tolong jangan sampai kita nggak berdoa untuk dia. Dahsyat. Dan orang kafir aja baca lah, kita Muslim baru-baru paham hadis ini. Kita kan minta TTS. Makanya duduk di hadis jadi paham. Jangan lemah dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Itu amar ma'ruf nahi munkar itu pintu ibadah yang bisa kita kumpulkan kebaikan darinya. Ya kalau nggak kumpul ini kan kita nggak paham nih. Baiknya gimana nih? Gimana ke depannya nih? Kita nggak paham. Apalagi fitnah mereka kan lagi kencang nih, lagi diolah sama para sosial media nih. Orang-orang apa netizen, buzzer itu nggak ngaruh. Buat kita fitnah sosial media itu kayak angin yang berlalu gitu. Soalnya kita terbiasa bukti di lapangan, bukan katanya-katanya. Ya, makanya saya sering sampaikan, udah yang namanya baker jangan kepo sama sosial media. Ini touring dikit laporan mulu. Baru nyampe selfie, aku di sini ya, aku di sini ya. Lemah banget sih baker. Bukan saya touring yang ini. Jadi kalian menjadi mana? Bilang udah ke jalan 2 hari, kita nyampe dengan kabar, selesai dia nanti gitu loh. Tiap kajian menjadi marah. Ada urusan gue gak usah dia datang. Saya datang udah apa gitu. Jangan. Jangan lemah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah tapi semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar itu kan karena ilmu, ya. Yang sebelumnya tadi, jangan lemah baca. Jangan lemah. Ini kita harus sering-sering ngobrol gimana supaya semangat baca ya. Walaupun kita kasih hadiah dan berulangan tiap 2 bulan sekali, tiap sebulan sekali kan ya. Ada beberapa buku yang bisa kita tawarkan buat ditaklukkan. Itu buku ada ulangannya nanti, kalau nilainya bagus hadiahnya nolan. Stiker nolan. Jadi kalau jadi semangat ya harus dalam hal ini orangnya masya Allah nih. Karena orang udah terbiasa nanti itu pancing sama hadiah, karena udah biasa lama-lama semangat. Ya kayak gitu jangan kecil dulu. Pokoknya sekali puasa 10.000, sebulan 300 kan. Ya nggak apa-apa pertama. Sekarang kan jadi rajin karena terbiasa, nggak apa-apa dalam Islam itu diperbolehkan. Supaya timbul kreativitas karena dibiasakan. Yang kelima, lemah untuk berkorban demi agama. Akhirnya karena ilmu dia nggak punya, amar ma'ruf nahi munkar nggak dia lakukan, akhirnya sense of belonging dalam agamanya nggak ada. Ya, sama sekali. Nggak kreatif. Oh, orang Islam itu paling kreatif, orang Islamnya.
Saya sengaja banyak dalam pasca pandemi ini kita buat hal-hal yang mendatangkan manfaat dalam bentuk kreativitas. Saya contohkan tuh ada demi Allah saya nggak diadakan, saya cuma informasikan. Itu ada bisa masih lihat. Itu dari pipa-pipa bekas kita kelola, kita mainkan api, kita mainkan cat, itu bisa ada satu ornamen pajangan buat MBI, bisa dilihat nanti. Teman-teman saya tuh, itu bentuk kreativitas. Kalau ada yang mau kita bukain khususnya nanti. Ya. Jadi silakan antum mau belajar kita ajarin, dan antum bisa mengenalkan ke yang lain nanti insya Allah ya. Ada sama si profil nanti ya. Jadi contoh ornamen dari barang-barang bekas yang kita manfaatkan, dan masya Allah hasilnya bagus. Karena beberapa kan toko-toko hiasan itu sudah mulai meningkat. Ya, saya berharap teman-teman yang mungkin terkena efek pandemi ini, ayo kita ngobrol. Jangan sampai kita ini terwarnai dengan pandemi. Ya, saya sering sampaikan bahwa agama Islam ini kan yusrahu ayati ini kuli, agama yang mewarnai. Maka muslim itu harus mewarnai, jangan diwarnai. Jangan gara-gara pandemi COVID ini kita kolab, sampai akhirnya mengganggu semua aktivitas. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Ya. Ustaz, 5 hal tadi itu kan penyebab al-ajuz tadi ya. Apa sih yang membuat mereka kok melakukan itu Ustaz? Ya, ulama mengatakan yang pertama, karakter ini ada di anak-anak muda. Ya, orang bisa terjebak dalam 5 hal: meninggalkan dakwah ke jalan Allah, lemah dalam beribadah, jarang atau sedikit membaca atau menuntut ilmu, lemah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, lemah untuk berubah demi agama. Itu ada beberapa hal yang mungkin menjadi rutinitas dia. Yang pertama, tawadu yang dibuat-buat. Ya, baru hijrah, baru tobat, terus dia nggak jadi dirinya. Soal di kalem-kalemin, jangan orang pada ngumpul yang nongkrong di pojokan, karena gue sengaja tuh orang-orang anak bawang, gue abe anak bawang. Jangan begitu ditawar yang dibuat-buat, bro. Better nggak begitu, better apa adanya. Ngomongnya karena di bahasa khusus, kalau ngomongin buat better mau begitu. Bukan baper, bukan. Makanya suka bercanda sih, saya suka bilang, dong ngapot bercanda sama dia murtad tuh. Terus ada begitu ngapot, masya Allah. Karena dia mau kalau ngecakin barang murtad. Kadang-kadang tawadu ya dibuat-buat jangan. Ya, antum cuma hijrah akidah, hijrah, tapi antum jangan berubah. Kan udah sering dibilang, yang diharapkan itu baker yang ngaji, bukan yang udah ngaji jadi baker. Ini maka kadang-kadang ente orang yang udah ngaji jadi baker, ya udah rusak, udah rusak. Membawa Quran, tak Quran gimana? Oh, berbawa sih herannya. Jangan. Kalau bisa memang yang baiknya harus mengaji, jadi nggak berubah. Kalian baiknya sekarang sudah mengaji, alhamdulillah. Tolong tetap penampilan baiknya jangan berubah. Dengan gaya jeans yang antum pakai, jaket, kaos tiap chapter punya karakter, masya Allah. Helm semua lengkap, SN juga beda-beda. Karakter. Terus siapa yang pakai sarung? Pakai hijrah kan? Kemudian mas sarung dulu. Kayak mulai. Jangan. Ya baker, jangan jadi berubah ini yang salah. Mau touring pakai gamis kamu hijrah. Ya Allah ya Karim. Nyangkut BM berurusan ini. Jangan, tetap itu yang saya maksud gitu ya. Tapi tetap dalam batasan wajar. Artinya memang nggak hal-hal ornamen. Dulu mungkin ada yang punya cincin tengkorak, ada yang punya apa, kayak spare bola bulu, macam-macam pokoknya. Udah kayak gitu patuh, nggak usah. Sekarang ornamennya nggak keluar, kita udah paham nih. Bro, itu lang ngablak, patuh nggak boleh. Udah ngaji. Kan tuh perak saya berkurang lah di Excel. Intinya hijrah begitu boleh tuh. Ya, tapi kalau penampilan ya Allah, sumpah antum nggak pantas bahasa tawa lu nggak pantas. Rambut keren kayak Nino sekarang belakang.
putih-putih kita mau kanjur balik bagian wah belum udah putih yang putihnya pengen dimerah-merahin darah aja gitu. Yang kedua terlalu emosional. Ini hati-hati nih, masih banyak nih ya, saya sih yakin belum berdakwah yang MB ini beda kalau masih emosian. Tapi kadang-kadang juga orang berbuat salah itu ada orang yang ngajak salah di pintu-pintu jahanam nih. Kita pernah bahas tentang 100 pengubah kesalahan ya. Kita bahas jalan kita ya. Ya, itu dibikin udah tahu memang baik karakternya kurang akan mengudah sebetulnya. Dipanasin ya kejadian. Nah, tolong ini jangan fitnah nih. Ya, isu politik itu dibuat gimana caranya ada masalah pada setiap hal. Nah, ini diolah supaya orang fokus ke hal yang baru, lupakan yang asli. Ini kan bahaya. Jangan gampang kepancing. Makanya kita kalau naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ya dengan bertasbih nih kalau mengingatkan subhanallah, masya Allah. Ini gitu. Tanjakan Allah Akbar, turun tasbih. Biasakan kayak kita kalau lagi tulingan diingetin. Jangan kepancing karena terlalu emosional ini membuat kita melakukan hal tadi. Yang berikutnya, bosan dan jenuh rutinitas yang bikin boring. Ya, baru terkena bahasa baru yang namanya lockdown diri. Ya gak apa-apa kalau lockdown diterjemahkan gak kemana-mana, tapi jangan berarti kita ini diam. Kan saya pernah sampaikan di awal-awal pandemi dulu, jangan kalah sama keong. Keong di lockdown aja ada kerjaan. Jangan sampai kalah kita mau pura-pura ini buat binatang yang di lockdown selamanya ya. Tapi punya aktivitas. Ayo dong, apalagi kita manusia lebih dari mereka. Kalau jadikan bumi dahulu mudah buat manusia. Apalagi kita laki-laki bro, harga diri kita laki-laki dikerja. Harga diri laki-laki itu kerja. Sayang kalau seandainya kita nggak kerja nih sayang. Sayang sekali. Harga diri laki-laki itu kerja. Jangan gara-gara lockdown kita nggak punya kerjaan. Ayo dong, kooperasi dihidupkan ini. Teman-teman di pusat jangan lambat nih ya. Teman-teman ini banyak yang japrian ini Ustaz, tolong Ustaz. Kooperasi ini Ustaz, iya. Keburu lewat pandemi udah masa kita gawe kata begitu. Ayo dong, ada kreativitas Ustaz. Ada bikin cabai kering, ceker no. Ustaz ada bikin beling, bawa barang bawang kering. Ustaz ada bikin gula aren. Nanti bikin pipa bukan atau bikin macam-macam di bawah itu. Ayo jangan gengsi. Ya, Syekh Al-Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi, murid dari Syekh Albani. Ya, informasi dari yang kemarin bahwa beliau mengatakan dulu waktu beliau itu sering terlambat ke majlis Syekh Albani karena jamnya mati. Selesai kajian Syekh Albani menemui karena ini pintar Syekh Al-Hasan ini. Apa sih membuat terlambat jamnya mati sini dibawa ke pasar dan dia baru tahu ternyata gurunya Syekh Albani itu tukang reparasi jam. Syekh Azim, Syekh yang besar, Imam Hadis Al-Asr. Masya Allah, reparasi jam gak gengsi, murid terjibun di mana-mana. Kita murid gak ada, apa boro-boro, gawe males. Masya Allah. Ya ayo dong, semangat. Jangan males, jangan. Bosan mendengar tiap hari mendatangkan kebodohan. Tidak sabar, putus asa, takut, tidak terbuka, ragu, bimbang, semua karakter keburukan. Ustaz, pengen di-up lagi nih Ustaz, ayo belajar. Ulama tawarkan ada 6 cara untuk bisa menghilangkan itu semua. Mengatasi kelemahan, kata ulama, ini ada 5. Yuk, bismillah, rutinkan membaca buku-buku sejarah Islam. Karena orang sekarang suka dibilang ketika menginginkan, bro, kita kembalikan semua ke hukum Islam. Orang sebulan nyeletuk hukum Islam hari gini, berarti kita kembali ke masa lalu dong kan? Ini dicibir banget masa lalu. Ada apa dengan masa lalu? Kalau ini tahun 2020, masa lalu itu tahun 1945, demi Allah, bangga kita punya pahlawan-pahlawan tahun 1945. Bangga kita punya Jenderal Sudirman, Jenderal penghafal Quran. Baca Bekasi bangga punya Kiai Haji Muhammad Ali, Jenderal Nahdlatul Ulama penghafal Quran.
Bangga kita punya orang-orang hebat yang Allah titipkan di Indonesia. Mereka berkata dengan tegas, atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Kalau itu masa lalu, ya Allah balikan kami pada masa tersebut. Lebih jadul lagi, pasca terbukanya Eropa di tangan seorang pemuda yang bernama Mehmet II, yaitu Muhammad Al-Fatih. Ya. Masa lalunya lagi, 3/4 dunia di tangan orang sederhana yang bernama Umar bin Khattab. Kadang-kadang masa lalu itu lebih baik daripada masa depan kita berada sekarang. Ayo kembali. Kalau kita nggak bisa mengembalikan negeri ini ke hukum Islam, paling nggak diri dan keluarga kita. Karena surga yang kalian hayalkan, baiti jannati la yasma'una fiha lahwan wa la ta'siman illa qilan salaman salam. Rumahmu itu cuma hayalan surga. Surga itu nggak terdengar kecuali nuansa keislaman, ucapan salaman, ketundukan kepatuhan. Nah kita disuruh patuh dalam agama. Gimana mau patuh kalau temannya remeng nggak jelas, tempat tongkrongannya pun nggak jelas. Udah kita online tergantung sama kuota dan tiang wifi, rusak semuanya. Nggak ada suplemen batin sama sekali. Akhirnya foto, kan foto. Banyak orang terjebak dalam foto bukan satu dua. Apa sih yang membuat orang putusan? Ya dulu waktu baru hijrah ekstrim Pak, beragamanya ngegas bener kan? Masya Allah. Ya orang yang begini bahayanya bro, makanya di MB ini dididik kita ini supaya bertahap nih belajar nih. Ya. Jangan langsung ngegas. Ya kalau istilah gas dulu baru jualan mah gampang. Ya. Cuma kalau belajar jangan begitu. Ya. Belajar jangan begitu, kita berbohong enak. Ya. Dan orang itu bisa ukur itu kalau berlebihan melakukan yang mudah halal tapi jangan over. Ya, touring mudah tapi jangan terus-terusan touring, gitu ya. Ya touring buat apa? Kalau cuma buat action pun juga sanggup, pun juga nyampe salah. Touring kita itu bukan touring yang seperti touring masa lalu kita itu. Emang mau gitu doang, gue juga mau cium bukan begitu. Ada aturan lain, ya kita nggak berbahasa mungkin itu cuma ada bahasa cipta bahasa sosial media karena memang sengaja kita buat seperti di blog itu banyak senior orang tua, ya yang kita butuh nasihat dari mereka, masukan sebagai mereka yang lebih senior gitu ya. Secara umum pun begitu. Ini juga ada minta tolong chapter dengan sebagainya. Ada beberapa ustadz yang mengatakan bisa ada MBI skuter. Jadi komunitas anak-anak mungkin pakai motor-motor klasik, Vespa dan lain-lain gitu ya. Kalau memang ada banyak, misalnya banyak menimbul kali kalau memungkinkan ya. Tanpa kita sebut merek motornya, cuma kita jelaskan memang kenyataannya ada mobil, ada motor biasa, ada skuter, nice. Nggak ada masalah. Ya kalau kita nggak sebut perubahannya boleh. Dan yang mubah jangan berlebihan. Yang ketiga orang bisa futur tuh karena enggan hidup berjamaah, pengen eksklusif. Pengen dipandang beda, maaf, ya di dunia pikir apalagi MBI nggak ada beda. Ente mau pengusaha, ente mau utang dan nimbul. Ya, jangan cuma di atas betulin genteng mau mobil tetap di bawah turun. Sama semua, nggak ada beda. Kalau kita nimbul pakai bahasa dengan supaya paham dengan ini. Dan yang terakhir itu yang paling bahaya penyebaran orang foto itu minim ketaatan. Nah, oke, saya teruskan sedikit ya. Nah, solusi untuk kita tidak bocor halus, tidak lemah, ya. Yang pertama dari membaca buku sejarah. Tolong belajar demi Allah. Saya saja sampai malam tadi masih baca buku sejarah. Lalu saya buka kitab-kitab Syekh Utsman Al-Khamis, ya. Kita ulama-ulama yang Masya Allah tentang khilafnya, tentang fitnah yang terjadi di zaman Utsman, di zaman Ali, kesabaran Utsman ketika terjadi fitnah, bukan Utsman nggak bisa melawan, bukan Utsman nggak bisa berdoa ke Allah. Ya Allah, Kiai, Habib, Ustaz diminta doanya, Utsman lebih afdal berdoa betul. Kalau dia mau bisa, cuma cakap sejarah supaya dunia tahu betapa buruk itu yang namanya Syiah. Syiah jangan ada tahu menawar sama Syiah, udah laknat tuh malah Syiah. Kalau laknat Syiah itu tegas-tegasan dalam masalah kayak gini. Nah kalau antum nggak belajar dengan betul, antum terkena fitnah taqiyah. Bahaya sekali, pura-pura mereka ini berbahaya. Akhirnya agama dibikin asik, apalagi di dunia beredar baru.
sholat juga buka-buka tanpa ada alasan. Antum yang mungkin belum paham agama ini cakep tak air rentak benar juga sholat mulu sampai dorong asal terus-terusan kan. Kalau maghrib bangun isya, kalau sesekali boleh, Islam memperbolehkan. Tapi kalau tiap hari ya nggak boleh. Daripada nggak sholat, daripada nggak sholat. Nikah itu kan kita nggak repot, mutakat asik. Daripada tiap hari bertahun-tahun ketemu dia mulu, dan bosannya kali itu antara. Saya terima nikahnya bulan, ini bulan dengan mas kawin 10 juta setahun. Tahun depan ganti kontrakan. Dengan fitnah ini kan bahaya ya. Ada bukan tidak. Nah, kalau yang awam kan nggak ngerti, yang ngomong jenggot kan. Sama tak, manjung juga kayak antum. Jadi gimana saya tidak tahu. Kan ini udah dalil juga kan. Ini atau kan kalau antum dalam beragama bahaya. Akhirnya menghalalkan yang diharamkan. Hati-hati belajar sejarah. Pernah ada fitnah-fitnah besar. Yang sekarang fitnah-fitnah itu diperkecil dan dikemas, digabungkan dengan merasa semua agama sama. Waduh, bahaya nih kalau begini. Ayo kita boikot produk Prancis, Allahu Akbar. Boikot diterjemahkan mengharamkan yang halal. Beli minuman ini produk Prancis nih, beli. Buat dianjurin bukan buat diminum, kan buat duit. Besok kita bikin sablon, spanduk yang panjang, kita turun, sampai ke tengah-tengah Jakarta, kita bakar. Udah sih, itu sampai spanduk yang berapa? Sekian puluh meter, sekian ratus meter, itu kalau dikeluarkan, bisa diberi seragam buat anak yatim di pesantren. Wajib kita marah, wajib mati kita dihina, wajib. Bahkan Islam mencanangkan hukuman mati buat orang yang wanita Nabi. Ada, bukan kita. Cuma aturan mainnya, bukan kita yang mendukung, ada ulil amri. Buktikan cinta kita ke Rasul itu dengan belajar mencintai Rasul. Lalu sekarang anda aja nggak mau pakai jenggot yang jelas-jelas, tapi mengatakan waktu selain wafulnya, waktu selain wafulnya, tipiskan kumis, panjangkan jauh. Sunnah bukan? Ada orang yang menerapkan bilang cinta Rasul. Imam Malik tegas mengatakan dalam bahasa beliau di kitab Al-Muwatta'nya, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khalaqah." Ini Imam Malik loh. Orang yang membuat ritual baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan dan dianggap baik, dikatakan bid'ah hasanah, telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Pelecehan Muhammad tidak? Bid'ah itu pelecehan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anda melecehkan, anda marah, bagus, ada pahalanya dihina, Nabi dengan karikaturnya. Tapi anda juga siap-siap dalam hukuman dosa, melecehkan hadis yang berbuat bid'ah. Yuk belajar, solusinya belajar. Belajar itu nggak berasa, sejam loh, nggak berasa gitu. Masya Allah, kayaknya kita ketahuan lagi sini, kayak kurang belajar gitu. Yang ketiga ya ini memahami kewajiban utama manusia dalam kehidupan dunia. Ya, solusinya memahami kewajiban manusia ini untuk apa diciptakan? Ibadah. Jangan kendor dalam masalah ibadah. Khususnya ibadah yang wajib, dasar ada sholat, zakat, puasa, haji itu kan. Atau kewajiban yang sudah kita lakukan, nikah, tanggung jawab, kasih nafkah, izzat. Kita ini punya harga diri. Kalau siap nikah, kalau siap berumah tangga, digantar sama burung aja nyarang, heran. Masih nempel di pundak mertua mulu. Dihantar sama burung aja nyarang. Ayo bismillah, bisa. Makanya ngobrol, jangan sendiri. Lemah kita kalau sendiri. Kayak lidi sebatang dipatahin. Sering kumpul, nggak ada yang namanya krisis. Rezeki kita melalui teman benar-benar. Karena kita nggak makan, teman bawa makan. Besok temannya kok kita yang bawa. Kalau barang-barang nggak ada istilah kata miskin kita. Cuma kita kurang kompak, kita terpecah belah. Musuh-musuh Indonesia ini pinter bikin negeri yang gemar ropak, Jinawi, warga Tuntang juga ini jadi catut malu, hancur karena dibikin pecah di dalamnya. Dia bikin peradaban dibangkitkan gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kunjungi orang soleh. Ya mungkin bahasa kita siapa teman-teman kita yang baik agamanya, guru-guru kita datengin.
Mereka juga kenapa apa pandemi, nggak tahu cara hidupnya bagaimana, direspon. Orang soleh nggak pernah ngaku susah. Ada teman-teman kita direspon dari atas kecap turun ke bawah, sering kumpul sama chapternya. Coba jujur di antara kalian ada yang kena efek pandemi ya? Kira-kira apa masalah bisa kita pecahkan nggak? Percuma kita jadi MBI punya chapter kalau kita nggak kompak di dalamnya. Tanya masalahnya juga ada masalah yang dipecahkan. Ya. Kemudian memiliki kemampuan hati serta terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kelemahan. Harus mantap hatinya disupport terus deh. Tidak begini selesai tidak orang ini. Ayo antum bisa roh yakin. Jangan kalah sama orang buta. Orang buta bisa apa Quran ente mulai bagus lagi mata ente. Tidak bisa ngaji. Jangan kalah orang cacat. Lihat tuh. Orang lumpuh Ustaz pernah bikin. Saya lagi bikin apa? Nasional geografi dengan teman-teman kita haji. Ya. Itu saya tinggal sendiri di depan mata kepala saya itu. Karena saya pernah itu suka aktif kiri kanannya. Teman-teman bapak saya berhentikan namanya ada orang buta jualan es. Dia bawa itu es di pundak dia. Ya. Itu dalam kondisi bawa tongkat. Dan lucunya, Masya Allah, sekeluarga buta, ibunya buta, saudaranya buta. Dia bilang saya begini buat ibu saya makan tiap hari. Buat adik saya perempuan juga begitu. Ditinggal sama suaminya karena buta. Ini orang buta bisa mengais nafkah dunia. Kita sempurna, motor bagus. Kenapa? Terganggu. Bagaimana? Yang terakhir memiliki tujuannya dia selalu berusaha mencari tujuan. Tetap punya tujuan mulia gitu kan. Antum kalau bangun pagi, sholat usahakan sebelum subuh bangun. Habis itu kita sholat berjamaah, masjid, kita duduk, ya syukur, terus sambil berpikir hal-hal yang positif. Ya, harus berpikir yang positif. Mulai punya planning ini hari mau ngapain di motor ini, bakal ditanya sama Allah nih. Ya, mau dipakai apa? Paling tidak silaturahmi, teman keluarga, teman orang tua. Teman-teman keluar, kayak guru punya sayap, kita punya roda dua. Keluar, yang untuk dimasuk, baru kita. Ya, ini mudah-mudahan kita nggak boleh harus lagi nih. Ya, kalau masih juga dimantat, yang di spare part ntar. Ya, ketika kita letakkan spare part insya Allah. Karena kalau ini banyak orang yang akhirnya makin lemah, atau orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan dari kelemahan kita ini makin bertengger lah istilahnya, karena kita kurang kritis ini. Semoga bermanfaat insya Allah. Kita bisa bertanya, ada yang mau disampaikan, kita jangan silakan. Akhirul da'wah alhamdulillah rabbil alamin. Ayo bro, silakan. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang punya pertanyaan dipersilakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya, kebetulan Anda kemarin duduk sama sepupu Anda. Dia membahas sama Anda terkait Anda lebih awal menjadi seorang muslim atau menjadi seorang mukmin. Nah itu kemarin sempat ngobrol masalah itu. Jadi Anda mau tanya langsung. Ustaz, kita ini harus jadi muslim atau mukmin dulu Ustaz? Nanti dia suruh buka surat Al-Ahzab ayat 35 kalau nggak salah. Ada tahapan-tahapan dalam penyempurnaan manusia, akidah yang dimaksudnya. Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat dan seterusnya. Jadi yang pertama Islam beriman, dan Islam itu memang fitrah. Ya Pak, Allah tiba karena sekali sudah takdir alhamdulillah. Jadi Allah memang menciptakan kita itu Islam. Kata Nabi, kullu mauludi yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah Islam. Kenapa kita jamakan Islam? Karena kelanjutan hadis yang mengatakan fa abawahu yuhawilani aminasrani ayimajizani. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka fitrahnya itu Islam yang dimaksud. Kita ambil bayi dari kecil, nggak perlu bersahadat lagi bergede, karena dia seorang muslim. Tapi orang kafir bergede masuk Islam wajib bersahadat. Ya, untuk orang baru. Nah, tes. Ya, silakan. Siapa lagi?
Untuk info aja Ustaz, Masya Allah ini luar biasa yang hadis Ustaz dari Bekasi datang, iya, dari Depok, dari Tangerang, dan khususnya dari Jakarta ya Ustaz. Karena sebenarnya pada butuh kajian gitu. Kita harus ilmu. Angkat ya Ustaz ya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Sebanyak ini nih, ada malu-malu Ustaz. Baik Ustaz. Makanya jujur gue kadang-kadang bikin teman-teman pengusaha di sini ada lahan-lahan kita di Bogor itu yang silakan antum pakai atau mau bikin restoran mau bikin apa, yang pasti hidupin kita perlu tempat yang mungkin di tempat transit kita sebulan sekali, bulan sekali ya kita bikin tempat, jangan malah kumpulnya di kafe-kafe bukan MBI. Saya sih berharap teman-teman MBI yang punya kafe ini menjadikan sentral buat kita sesekali ketemu dan ada stand up dakwah. Stand up dakwah itu ada pojokan ilmu, kalau teman-teman tadi itu ada pojok ilmu, di mana di kafe tersebut memang disiapkan stage panggung kecil, Ustadz datang tuh ngomong 10 menit, antum dialog, walaupun setengah jam tuh ilmu. Nah kita jangan sampai malah nongkrong di kafe-kafe yang ada musiknya, kafe-kafe yang mengingat masa lalu kita, mereka di pojokan dengan nangis, tak perlu masa lalu, ya, usah karena gue merasa, benar. Bang Dino mau tanya nih Bang Dino. Harus ini tadi nih. Dari bagi lagi dari. Udah, punya pertanyaan. Kesempatan luar biasa ada guru kita nih datang dari. Ntar kalau nggak mau nanya ditanya ntar. Kalau salah pusat. Atau Cak mungkin dapat hadiah Cak ya. Cak yang nanya dapat hadiah Cak ya. Oh iya. Ini ntar banyak hadiah di sini ya. Betul. Di rumah kita ada masker anti kuman. Iya. Buat teman-teman nanti yang bisa jawab, atau mungkin aneh-aneh dari perwakilan buat pendampingan yang bagus itu bagi dari sektor Bekasi nih, ini kenal nama Pong siapa nih namanya? Pong Arif, Masya Allah ini beliau udah familiar nih Ustaz. Apa tuh? hadiah nih. Tanya tuh dari mic. Yang pertanyaan bagus dapat hadiah. Nah, langsung ada kasih hadiah. udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya di kita ini saya mau counter kalau pemikiran liberal tentang dan ini penghinaan Rasul. Jadi mereka sering mau bilang tuh Rasul menikahi Aisyah di usia sekian. Nah, cara kita untuk mengkonternya gimana? Lagi maksudnya. Mereka orang liberal tuh bilang Rasulullah itu menikahi Aisyah di usia 8 tahun kalau nggak salah ya. Jadi dia bilang, anak pengen mencoba mengkonter mereka yang enak jawabannya seperti apa gitu. Ya, kepo amat membuat tangga orang. Ya sejarah mengatakan bahwa Aisyah itu memang dinikahi oleh Rasul itu di usianya masih belia. Beliau berlarang dengan usianya, ada yang mengatakan 7 tahun, 9, ada yang mengatakan 12. Tapi beliau menggaulinya ketika Aisyah berusia 17 tahun. Kita jangan suuzon sama Nabi kita, kayak kita suuzon sama guru-guru kita, ini muridkan begini nih boleh. Jadi kalau sampai ada orang yang berusaha memandang kesalahan ada di Rasul, salah. Orang yang masuk, Allah masukkan beliau. Layak tiku ada hawa ibu adalah wajib. Memang musuh-musuh Islam betul-betul tahu ilmu itu dimusnahkan ketika terjadi perang dunia dulu, dimusnahkan buku Islam itu sehingga banyak dirubah. Mereka tahu bahwa kekuatan umat Islam itu ada bakti mereka kepada Muhammad, kebayang tidak bro? Ini cuma gara-gara karikatur, ya. Ini sedunia 2 miliar Islam tobat dengan beda mazhab, beda manhaj. Kalau mereka satu mazhab, satu manhaj, nggak gentar di dunia. Nah musuh Islam tahu itu. Dia dicari salah Nabi Muhammad, dibilang Nabi Muhammad apa namanya kelihatan sesat. Pedofil anak kecil, Aisyah, pelakor kalau bahasa orang sekarang, memang nggak habis pikir. Kalau memang contoh yang terbaik kita Rasul, beliau nggak mencontohkan yang buruk seperti takdir, Allah takdirkan kita. Kalau kita nggak dengan Allah, kita merasakan semua ujian itu berat bro. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya. Makanya kita berhusnuzon. Nah sekarang dibikin. Kita nikah sama anak kecil, misalkan Ustaz usianya umur 50 nih, kita anak 15, Ustaznya pedofil, begitu. Padahal kalau ditanya, si Ustaz dan si anak ini, mungkin dia dewasa dengan ilmu. Kenapa? Kan Ustaz tengah lama lagi banyak
kan 2 kali lagi pemilu umurnya. Sebutin sama calon bininya, biarin dia 2 kali pemilu yang ini korea-korea sesuatu kan. Ini karena sama Naila kepada Usman. Naila 18 tahun, Usman 82 tahun. Sebentar sama Usman, tapi sebenarnya itu sering bocor buat ke surga. Kan orang mikirnya begitu. Ya, saya nikah dengan dia untuk di surga, bukan di dunia. Itu yang paling baik. Nah, mungkin kita perlu tahu tentang masalah seperti itu ya. Jadi ya sekarang memang Islam mencari salahnya ketika dunia nggak menerima yang namanya itu, ya. Nah, poligami nggak diterima, ya, seakan-akan kezoliman. Terus justru kezoliman kalau poligami dilupakan. Lagi 1 perempuan 49 siapa? Portal nanya, nanya. Ya, apa di aku nggak sambung, aku kajian tahu tapi musrik sih takut teman bini susah ya. Jangan takut sama manusia, takut sama Allah. Kalau memang dibutuhkan, kalau nggak dibutuhkan jangan dipaksakan. Kalau nikah nggak usah berganda, itu syariat. Ya, sampaikan seperti itu. Di Quran baca dikekang seperti apa? Silakan bermain. Ya, silakan. Ya, Masya Allah. Ini namanya belum disebutkan. Ya, silakan. Ya. Kita ini sering bagi mereka sering bocor fasilitas, terutama di jalan kosong. Jalan kosong. Nah itu kita dituntut kadang-kadang tidak melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi bisa jadi ulil amri. Itu caranya gimana tak? Ya kita nggak tutup kita sebutan. Kalau jalan kosong, yang bisa 80 bisa 120. Ya sebenarnya sih, iman bahasa antumnya dalam kosong. Antum saya dulu. Kalau jalan rame itu juga ada lampu-lampu tetap kosong nggak perlu berjalan jangan gitu ya. Kalau nggak ada merek ya sayang zeng gitu ya. Sebenarnya bukan bocor halus, bocor sari. Ya. Kenapa kita sari? Karena sesekali boleh menarik bahwa itu 4 jalan apa ini? 1, 2, 3, 1, 2, 3 turun gitu. Ini pakai metik sekalian. Jadi sebenarnya sih letakkan semua pada tempatnya bro. Jadi bukan berarti kita sulit. Karena kalau memang ada aturannya kita juga akan terapkan aturan tersebut. Sekarang jalan kosong nggak ada rambu, berarti kan boleh bukan tidak gitu kan? Boleh kalau ada rambu ya jangan. Itu aturan pemerintah. Selama memang hukum asalnya halal sampai jelas kehalamannya kan. Pembawalan surat ya. Sisanya sih kita pokoknya ada rambu patuh, ada peraturan. Kalau ada rambu ya kembalikan kepada kemampuan. Ya kan motor itu harus disesuaikan sini. Ya. Kenapa sering Ustaz bilang kalau keluar kota yang jauh atau visi pakai motor besar? Karena memang ada tempat-tempat yang memang harus seperti itu. Nggak bisa tadi seperti di daerah itu nggak bisa ya. Nah artinya kenapa suka pada kesinggung motor kecil nggak boleh ikut? Nggak boleh. Antum ada tabung touring kok. Nanti bisa pinjam sama senior-senior insya Allah. Tapi yang dipaksakan. Karena khawatir kalau motor besar, touring keluar kota, nyenggol motor kecil itu bahaya sekali. Bahaya. Resikonya fatal. Makanya suka dikawal ini. Karena memang resikonya itu betul-betul menggolong buat orang yang nggak sesuai dengan ukuran yang Islam touring itu ya. Barakallahu fiikum insya Allah. Ya, silakan. Boleh warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sama apa yang itu alhamdulillah itu kan bocor arus kan Ya. Anak juga merasa bocor banyak Ya pakai motor. Bagaimana sikap kita saudara kita bertanya teman-teman atau kendara lain memang saat kita berkendara aman safar dengan tertib dengan ada kita takbir terus ada pengendara coba menghancurkan barisan sehingga memancing emosi kita sendiri termasuk saya dan itu sangat fatal. Ya sedang aktivitas itu ujian ya. Ujian orang aja ada yang nggak serius kayak ngomongin ujian kita mendidik rumah tangga kita juga ujian motor ada orang lain ujian. Makanya anak tinggal orang itu arsinya itu harus sering diting. Kan arsinya kayak imam ya. Dia berusaha untuk membantu apa namanya ketua dunia gitu ya. Dia berusaha untuk
mengatur jemaahnya.